Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Hari ini kami ada semua karena kebaikan-Mu. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Amin. Kau Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku. Amin. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Saya mau kita semua kembali nyanyian lagu ini dari awal. Kau Tuhan yang selamatkanku. Amin. Kau Tuhan yang selamatkan kami. Terima kasih Yesus. Kalau pagi ini kami ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan.
Kami hadir di hari ini semua karena kebaikan-Mu. Napas kehidupan ini Kau berikan kepada kami. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkati. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Hanya bagimu Yesus. Yesus, hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang hadir dalam ibadah hari ini. Mari Roh Kudus Engkau yang hadir. Haleluya. Kan ku balas kasih-Mu. Amin. Hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Kami sembah Engkau di tempat ini. Haleluya. Yesus yang kami sembah. Hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus kami sembah. Yesus kami muliakan. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus Engkau yang hadir dalam ibadah hari ini. Dan kami mengalami mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Pujian penyembahan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Bapak Ibu boleh bersalaman kiri kanan. Boleh kita salaman sapa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukurlah kepada Tuhan
Yes, haleluya. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi katakan na na, na 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 na, na na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah. Amin, Dia baik. Yes, amin, amin. Mari katakan sekali lagi, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Katakan na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi katakan, cepat saja. Na 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 na, sekali lagi katakan. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Hari ini saya mau ngajak pulang kampung dulu ke Sumatera. Yang belum ke Sumatera, kita jalan-jalan ke Sumatera. Haleluya. Saya katakan Horas, mari semua dengan bersemangat katakan Horas, Horas, Horas. Sekali lagi belum semua, Horas. Haleluya. Kita jalan-jalan dulu ke Sumatera. Yang belum pernah ke Sumatera, kita jalan-jalan ke Sumatera. Amin. 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 Mar olopo lop tondiki ainang dito bus Yesus di amus sude beke mai rasa soha kumandoki sonangi tiki tunjung panje susu haki tondi nambang ajaria tarpen marlas niroa sonangi
belajar ngatur dulu. Nah, kayak Pak Yakub tuh, udah mulai bisa ngatur, amin. Mar olop ton iki, ainan dito, Bu Yesusi, amu sude bege mai, ngeres roha kumandoki, sonangi tiki, tunjung panje sustu haki, donti nama ngajari ya, tampan merlas ni roha, sonangi tiki, tunjung panje, sekali lagi, marolop don diki, Bu Yesusi, amu sude bege mai, saras roha kumandoki, sonangi tiki, tunjung panje sustu haki, don dinama ngajari ya, tarpai marlas ni roa, sonangi tiki, tunjung panje, sonangi tiki, tunjung panje, sekali lagi katakan, sonangi, amin, haleluya. Habis dari Sumatera, kita kembali lagi balik ke Jawa, amin. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami, sekali lagi monggo sami nderek Gusti, amin. Monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami, sekali lagi, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami nderek Gusti. Matur nuwun Gusti Yesus, haleluya. Silakan duduk. Hari ini kita mau dengar persembahan pujian dari pertama-tama nanti dari wanita GBD Jordan. Kita kembali nyanyi monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami nderek Gusti.
menikmati persembahan pujian dari wanita sobat kita yang setia, Tuhan Yesus. Kita akan dengarkan persembahan pujian dari pria-pria GPDI Jordan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati pujian dari kaum pria. Haleluya. Saya masih undang kita tetap berdiri, kita tetap mau nyanyikan pujian bagi Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan. Amin. Hari ini dengan kita datang, kita mengalahkan kuasa iblis, sebab kita lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami berikan yang terbaik kepadamu. Dan kami hanya berharap berserah penuh kepadamu Tuhan, sebab pertolongan kami hanya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Yes, kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan katakan di awal, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku. Amin. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
pujian kami. Engkau yang hadir memenuhi mulut kami. Biarlah kami dipenuhkan dengan Roh Kudus, dipenuhkan oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Ku pandang wajah-Mu. Amin. Yes, Yesus, pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Ya, peganglah tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapanku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Mari kita angkat tangan kita sekali lagi. Ku pandang wajah. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Pertolongan datang daripada Yesus. Haleluya. Oh, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam, sekali lagi, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Kami telah memuji menyembah Engkau, kami percaya pujian penyembahan kami telah naik berbau harum dan menyukakan hati daripada Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengar suara-Mu, isi hati-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami, nyatakan kehendak-Mu. Kami akan duduk diam, membuka hati kami, mendengar kebenaran firman daripada Tuhan. Kami percaya firman menjadi jawaban bagi kami semua hari ini. Semua yang mendengarkan firman diberkati oleh Tuhan. Semua pelayan-pelayan-Mu yang telah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami akan duduk diam dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini? Puji Tuhan. Siapa yang bersukacita katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus dong. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah masuk di minggu yang pertama pada bulan April tahun 2022. Kita boleh ada semua karena kemurahan daripada Tuhan. Dan kita bisa ada di rumah Tuhan hari ini telah memuji menyembah Tuhan. Kita percaya kita sudah menyenangkan hati Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman daripada Tuhan. Siapa yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang satu tema, saudara, dan tolong diperhatikan, tolong disimak baik ya. Setiap firman yang kita dengar di tempat ini pasti akan memberkati kita. Hari ini saya akan berbicara tentang meletakkan. Sama-sama katakan meletakkan. Dalam bahasa Inggris katakan put it down, ya, meletakkan atau put it down. Nah, langsung kita buka ayatnya, next. Mazmur 37 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3.
serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan apa? Kata serahkan dalam bahasa Inggris memakai kata surrender. Menyerahkan artinya surrender. Menyerahkan artinya berserah total kepada Tuhan. Jujur ada banyak di antara kita, bahkan mungkin saya, lebih memakai kekuatan kita, lebih memakai apa yang kita bisa, kita mampu. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya dan apa yang Tuhan mau ketika kita berani dan mau meletakkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Katakan amin, saudara. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua ada kata percaya. Sama-sama katakan sama saya, percaya. Belum semua, katakan sekali lagi percaya. Kalau kita percaya dan menyerahkan semuanya, ayat ini ditutup dengan kata dan Ia akan bertindak. Jadi selama ini mungkin kenapa Tuhan tidak bertindak? Karena kita tidak berserah. Halo. Lalu kita merasa saya bisa kok Pak. Bahkan engkau mungkin berkata saya sudah pernah alami dan saya punya pengalaman tentang hal ini. Saya tahu saya bisa. Tanpa sadar di dalamnya tersirat sesuatu yang mengatakan bahwa ini loh saya. Ini loh hidup saya. Saya bisa, saya mampu. Nah, saudara saya ingin kasih contoh sedikit saudara ya. Ini apa saudara? Ya, gelas. Ini bukan karena saya haus saudara ya. Ini contoh. Ini apa? Halo? Ini apa? Tadinya apa? Kosong ya? Lalu saya isi air. Nah sekarang saya ingin bertanya sama Pak Prengki lah. Pak Prengki, kira-kira berat gelas ini berapa? Satu kilo. Berat ini 1 kilo. Oke. Mungkin ada lagi yang lain? Nesya coba. Nesya kira-kira berat gelas ini berapa? Hah? 250 mili. Yang lain lah sekarang. Dea. Kan sekolah nih, anak-anak sekolah mungkin biasa lebih pintar. Berapa kira-kira Dea? Berapa? 200, jadi 1 kilo 250 ada 200. Siapa ya? Siapa lagi ya? Ah, Riko nih. Riko biasa paling pintar dari semua. Kau berapa kau? 7 on. Saudara perhatikan yang saya mau ngomong. Bukan berapa berat isi atau gelas ini. Kalau saya memegang dan mengangkat selama 30 detik, ini enteng. Betul? Tapi kalau saya lakukan ini selama 1 jam, tambah lama tambah berat. Apalagi kalau saya pegang ini seperti ini, posisi ini, dalam 1 hari. Lama-lama kram, bukan cuma kram, perlahan tapi pasti ini tambah berat, tambah berat, tambah berat. Lama-lama saya akan lepaskan. Anda dengar yang saya ngomong. Seringkali masalah kita sama seperti air. Gelas itu berbicara pikiran dan hidupmu. Ketika air ini tidak ada di gelas, ya, Anda tidak berpikir apa-apa. Tapi ketika masalah itu datang, bagaikan air yang diisi di dalam gelas. Betul? Isi lagi penuh. Isi lagi penuh.
tambah penuh, lama-lama penuhlah isi gelas ini. Kalau Anda isi air masalahmu di dalam tampungan pikiranmu hanya 15 detik, there is no problem. Betul? Tapi kalau kita bawa masalah ini, sampai jatuh tuh saudara. Dan kita terus bertahan sampai 1 jam, lama-lama jadi berat. Apalagi kalau masalah ini kita bawa dan terus kita pikirkan sepanjang hari. Lama-kelamaan dalam posisi seperti ini, Anda akan mulai turun, dan turun. Lama-lama engkau nggak tahan, engkau lepas. Next. Contoh air di gelas tadi saya sudah sampaikan. Kenapa hal ini penting? Ada banyak anak Tuhan sepanjang minggu yang diisi hanya air masalah. Bahkan ada masalah hari Senin, engkau bawa sepanjang minggu. Apalagi di dalamnya ada yang namanya kekhawatiran. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu. Yang dimaksud khawatir itu apa? Hah? Kekhawatiran adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi kita sudah pikirkan. Saya ulangi ya. Kekhawatiran adalah sesuatu yang belum terjadi di depan sana, tapi kita udah pikirin sekarang. Nanti minyak goreng gimana? Nanti bensin gimana? Sekarang bukan cuma ibu-ibu yang berteriak dan ngantri minyak. Bapak-bapak juga ngantri SPBU, saudara. Karena langkanya solar. Nanti ini gimana? Nanti saya mau makan apa? Anak-anak mau bayar sekolah bagaimana? Nanti saya mau... Sesuatu yang belum terjadi tapi kita sudah pikirkan, namanya khawatir. Sekarang saya mau tanya sama jemaat, khawatir boleh nggak? Hah? Boleh. Khawatir itu manusiawi, tapi terlalu khawatir itu dosa. Saya ulangi lagi ya. Khawatir itu boleh, karena kita manusia. Kita harus berpikir, tetapi terlalu khawatir itu namanya menghina Tuhan. Yang ngerti katakan amin, saudara. Memang gelas itu bagus ketika diangkat. Tapi lama-kelamaan akan jatuh juga, berat juga. Karena apa? Terlalu lama. Sekarang saya mau tanya, ketika minyak goreng naik, siapa yang jemaat GPD Jor yang gak makan dalam 1 hari? Angkat tangan. Hah? Biar telur ganti telur, Indomie ganti Indomie. Ya udah cinta Indomie kok sombong, saudara. Haleluya. Serahkan khawatirmu. Jangan dibawa terlalu lama, jangan diisi terlalu lama. Saya percaya hari ini mujizat akan terjadi di tengah-tengah kita. Ketika kita mau meletakkan di bawah kaki Tuhan. Next. Apa yang membuat kita tidak meletakkan masalah kita? Saya baru dapat ini saudara ya. Aduh, memang kalau merenungkan firman itu sedap saudara. Kalau belajar firman itu enak. Apa yang membuat kita tidak meletakkan masalah kita? Perhatikan. Dalam bahasa Inggris, bukan se-Inggris-Inggrisan, tapi biasanya bahasa Inggris itu lebih enak. Istilahnya lebih dapat. Perhatikan, new level, new devil. Saya jelaskan begini. Ketika saudara dalam tingkat rohanimu naik, lawanmu juga naik kelas. Saudara. Saya ulangi ya saudara ya. Ketika saudara dalam posisi rohani yang tinggi, Anda sudah melewati ujian yang banyak, jangan lupa setannya juga naik kelas. Yang ngerti katakan amin. Jangan Anda berpikir, oh puji Tuhan saya sudah bebas, saya sudah lolos. Goodbye setan. Tunggu dulu saudara. Setannya juga gak mau kalah. Oh anak buah gua kalah, jenderalnya yang keluar.
Yang ngerti katakan amin. New level, new devil. Ngerti ya saudara ya? Nah ketika kita sudah tahu kita ada musuh yang tingkatnya lebih tinggi, kita harus berjaga-jaga. Kita harus hati-hati. Saudara, iblis tuh nggak main-main loh sama saudara. Nggak ada kata bercanda. Iblis berkata, yuk main bercanda-bercandaan yuk. Nggak ada saudara. Saudara, kita ada dalam zona perang. Yang ngerti katakan amin saudara. Kekristenan bukan taman bermain, tapi kekristenan adalah tempat perang. Tiap hari berperang, dan medan peperangan yang paling iblis serang adalah pikiran. Makanya Roma 12 ayat yang kedua, perbaharuilah budimu supaya kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Budi itu berbicara pikiran. Gereja enggak. Iya masih begitu. 2022 masih cap-cip-cup lobang kuncup. Aneh saudara. Tapi saya bersyukur Jemaat GBDU dan Kebon Baru yang saya cintai. Kalau ibadah ibadah. Saudara dengar ya, seminggu itu 7 hari. Dalam ibadah hari Minggu Raya seperti ini, Anda diberi waktu hanya 2 jam. Hanya 2 jam. Kalau kelewatan, orang udah bilang udah fugado. Kakinya udah, benar sih, betul. Tapi coba saudara kita ganti, Anda pergi ke mall. Rasa-rasanya gak mau pulang. Benar apa betul? Coba nongkrong sama temen. Rasa-rasa gak mau pulang. Tapi di rumah Tuhan gak bisa lama. Saudara perhatikan, Anda diberikan waktu ratusan jam seminggu untuk lakukan apa saja. Masa di rumah Tuhan saudara gak betah? Yang ngerti katakan amin saudara. New level, new devil. Tingkat rohanimu naik, iblis pun akan terus menyerangmu saudara. Saudara ingat ada ayat firman Tuhan berkata ketika iblis keluar dari orang itu, apa dia diam saja? Enggak. Dia panggil temannya, 7 temannya yang lebih jahat. Untuk apa? Menyerang kita. Tiap hari peperangan saudara. Anda bangun pagi perang. Mau doa apa mau ngopi. Puji Tuhan saudara. Saya sekarang sudah tidak ngopi lagi. Jadi kalau ada yang ngajak ngopi, saya pilih air putih. Haleluya. Karena istri saya cinta saya. Mulai hari ini dilarang kopi. Makanya kemarin ada pertemuan hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu, kopi saya dihabisin saudara. Dan dia bilang, saya sesuatu yang baik, kenapa kita enggak ikuti saudara. Seringkali yang membuat kita sakit karena kita bandel. Betul enggak? Sama kayak dosa. Udah tahu dosa, masih dilakukan. Tahu dosa, tahu Pak, tapinya ini nih yang gak enak. Tapinya ini yang seringkali menjerumuskan kita. Udah tahu punya sejarah keluarga gula ya jangan. Darah tinggi ya dibatasi. Puji Tuhan gembala saudara ini, saya gak suka nyari makanan. Kalau ada dimakan, gak ada saya gak nyari. Tapi ada orang nyari duren itu sampai ke Malaysia loh saudara. Musang king apa itu? Iya. 1 bijinya itu bisa 1 juta saudara. Iya. Bayangin 1 juta cuma nyampenya cuma di sini. Sampai di sini set racun semua. Halo? Haleluya. Siapa yang di sini masih doyan tempe? Oh, saya pencinta tempe, saudara. Waduh. Hidup tempe. Oh, hidup tempe, saudara. Haleluya. Hari ini kan senang saudara ya, kita bisa belajar bahasa Sumatera Utara. Mantap kali saudara. Keren kan? Keren. Jawanya tadi pas lagi nyanyi bugem, mukanya agak cemberut. Ulup. Apa ini? Pas keluar lagu.
Monggo. Lalu, enak saudara. Gereja ini bukan gereja suku, tapi Tuhan cinta segala bangsa. Katakan amin saudara. Sehingga kita bersuka cita bersama. Next, ada lagu dari Tionghoa. Iya kan? Ada lagu dari Manado, lagu dari mana saja saudara. Kita ini penuh dengan keragaman, tapi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Di mana ayatnya Pak Gembala? Yohanes 10 ayat 10. Perhatikan ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, cara kerja iblis itu jelas saudara. Ketika kita naik level, dia akan curi waktu kita. Dia akan curi kesempatan. Dia akan curi kesehatan kita. Karena apa? Tujuannya untuk membunuh dan membinasakan. Jadi awas. Hati-hati saudara. Iblis terus menyerang kita. Next. Roma pasal 1 ayat 16. Ini ayat mendasar bagi saya. Perhatikan ya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Katakan amin. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Dalam King James Version berkata, for I am not ashamed. Beda saudara ya. Bahasa Indonesia pakai kata keyakinan, tetapi dalam bahasa Inggris berkata begini, saya nih nggak malu untuk menceritakan Injil. Saudara ingat ada ayat firman Tuhan berkata, kalau engkau malu mengaku aku di hadapan manusia, aku juga malu mengaku engkau di hadapan Bapakku. Kenapa mesti malu sih jadi anak Tuhan? Tapi puji Tuhan tahun 2022 gak kayak dulu ya. Saya masih ingat dulu ada jemaat di tempat ini tahun 80-an. Tiap ke gereja Alkitabnya dibungkus koran. Karena apa? Malu sama tetangga kalau mau ke gereja. Dia lupa dia pakai baju putih-putih. Putih-putih artinya ke gereja hari Minggu pula. Untuk menyatakan dia Tuhan, dia Allah aja malu. Saudara gak perlu Anda tunjukkan KTP saya Kristen dengan cara bicara kita. Kelakuan kita, orang kan berkata kamu gereja ya. Dan ketika orang tahu kita orang Kristen, disitulah letak tanggung jawab kita. Jangan malu memberitakan Injil. Injil bicara kebenaran dan Injil berbicara kekuatan. Kenapa saya ambil tema letakkan? Karena kita gak mampu, kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Kita butuh kekuatan ekstra Bapak Ibu menghadapi dunia di luar sana, kita gak mampu. Makanya ada ayat berkata, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi oleh Roh Allah. Spirit of God. Kuasa Tuhan yang memampukan kita. Pada Kisah Rasul pasal yang kedua, di situ menceritakan tentang bagaimana Roh Kudus melawat 120 murid di kamar loteng Yerusalem. 500 pasang mata yang melihat Yesus naik ke sorga dan dia berjanji, tunggu janji Tuhan. Dan kita tahu bersama dan gereja kita GPDI, gereja yang masih merayakan kepenuhan Roh Kudus selama 10 hari. Dimulai dari 500 pasang mata. Karena 10 hari saya percaya banyak yang tumbang dan akhirnya meninggalkan kamar loteng. Hanya 120 murid. Dan apa yang terjadi ketika Roh Kudus memenuhi mereka? Salah satu orang yang namanya Stefanus adalah martir pertama. Dia menyampaikan kebenaran di depan orang dan orang panas kuping ketika kebenaran itu dinyatakan. Dan hasilnya apa? Stefanus ditarik keluar dari kota, dirajam dengan batu sampai mati. Pertanyaannya, apakah nama Tuhan tidak dipermuliakan? Walaupun harganya nyawa, Stefanus dirajam dengan batu.
Dan saudara dengar Alkitab jelas mengatakan ketika batu demi batu menimpa badan Stefanus, dia menengadah ke langit. Apa yang dia lihat? Langit terbuka, dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Saya percaya setiap batu itu dia sudah tidak rasa lagi. Kematian dia tidak rasa lagi. Kenapa? Diganti dengan kemuliaan daripada Tuhan. Hari ini kau bisa menderita, hari ini kau mungkin susah, tapi Tuhan akan ganti dengan sorak-sorai. Hari ini di dunia engkau tidak dianggap oleh orang tuamu, engkau tidak diperhitungkan oleh keluargamu. Saya ada berita bagus hari ini. Tuhan menerima kita apa adanya, dan dia menyiapkan sorga bagi kita. Yang penting masuk sorga, saudara. Kita mungkin di dunia, puji Tuhan, haleluya. Orang menganggap sebelah mata kepada kita. Bahkan kita gak masuk hitungan. Keluarga sudah membuang engkau. Tapi ada satu pribadi yang menerima kita apa adanya. Namanya Tuhan Yesus. Dia ada pagi hari ini, saudara. Dia ada untuk menolong saudara. Katakan amin. Next. Dalam Matius 6. Ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta apa? Harta apa? Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga apa? Kenapa kita harus meletakkan, put it down, meletakkan ke dalam tangan daripada Tuhan. Anda perhatikan yang saya mau bicara, ini penting. Kita sedang mengumpulkan harta karena kebutuhan kita. Betul? Saya nggak setuju kalau anak Tuhan tuh malas. Orang malas jangan dikasih makan, kata firman Tuhan. Anda harus rajin. Usaha. Sekarang lagi banyak usaha online. Ya, dan saya lihat dulu yang saya tahu Jalan Labu itu jalannya sepi sekali. Tapi sekarang Anda pergi sore-sore Labu udah kayak lautan manusia. Kenapa? Semuanya dagang. Sebutkan apa saja dan enak-enak semua ya. Oh ya. Daerah Jalan Labu. Usaha. Tujuannya apa? Untuk memenuhi keperluan kebutuhan kita. No problem. Tetapi saudara, Alkitab berkata, ada lebih baik kita mengumpulkan harta di sorga. Artinya apa? Bukan uang yang kita kumpulkan lalu kita kirim ke sorga. Tidak. Perbuatan kita sedang menabung sesuatu. Ketika engkau melakukan firman Tuhan, Anda sedang melakukan sesuatu dan engkau sedang menabung sesuatu di sorga. Dan semua itu diperhitungkan. Yang ngerti katakan amin. Ibadahmu hari ini Tuhan catat. Oh, Pak Yakub ada, Pak Yapto ada, Riko ada, Suito ada. Itu dicatat. Dan ketika kita menghadap kepada hakim yang adil, yaitu Tuhan Yesus. Dan ketika dia buka buku kehidupan, dia lihat, Tante Naomi rajin. Oma David Umbo setia. Haleluya, haleluya. Dan keputusan sang maha adil, hakim adil, itu gak bisa diintervensi. Kalau dia bilang benar, is benar. Kalau dia bilang salah, is salah. Kalau Anda menggugat dan berkata, Tuhan gak begitu, hai malaikat putar filmnya. Mati. Ayo, ayo. Ketika saudara sendiri, gak ada orang, ngapain? Ketika gak ada gembala, gak ada suami, gak ada istri, gak ada orang tua, gak ada anak-anak, ngapain? Karena di mana hartamu berada, di situ juga apa? Hatimu berada. Saya pakai kata-kata ini, mungkin bahasanya agak baku ya saudara. Tapi
Bolehlah, lihat ya. Peganglah dunia dengan tangan yang gampang terlepas. Anda sedang memegang dunia, tapi tangannya jangan kuat-kuat. Biar terlepas, gak apa-apa saudara. Karena cinta akan dunia, itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Ya, firman Tuhan berkata kalau kita cinta dunia, kasih Tuhan tidak ada dalam diri kita. Itu jelas sekali. Jadi pegang dunia, tapi bisa terlepas. Betul, ngerti ya saudara ya. Yang kedua, tapi peganglah Tuhan dengan tangan orang mati yang tak akan terlepas. Saudara pernah lihat orang mati? Halo? Haleluya. Ngomong udah keras-keras kok gak ada responnya saudara ya. Saudara pernah lihat orang mati? Pernah? Tangannya bergerak apa enggak? Hah? Diam. Bukan cuma diam, kaku. Kita pegang Tuhan seperti orang mati, kita pegang terus kaku apapun yang terjadi. Sekali Yesus tetap Yesus. Tuhannya yang dipegang, bukan dunianya yang dipegang. Saudara, saya mau katakan kepada saudara sebagai gembala, di akhir zaman kita seringkali dihadapkan dengan yang namanya pilihan. Dan pilihan ada di tangan saudara. Anda mau iri Tuhan atau tidak, terserah. Tapi saya percaya jemaat GPD dan Kebon Baru cinta Tuhan. Pegang dunia, tapi dengan tangan yang gampang terlepas. Iya, saya pegang, tetapi kalau terlepas, kenapa? Karena saya tidak cinta uang. Hati saya tidak ada di uang. Ya, next. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya. Jadi apa yang kita miliki, kita tidak akan bawa. Artinya apa yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan. Karena datang tidak bawa apa-apa, pulang atau keluar pun tidak membawa apa-apa. Saya tutup dengan beberapa ayat, setelah itu kita akan berdoa. Ratapan 3 sekarang ayat 40. Alkitab berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Selidiki aku, periksa hidup ini, supaya apa? Kita bisa berpaling atau menghadap Tuhan. Selidiki. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu apa hidup kita benar di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita sudah menyerahkan, meletakkan, put it down ke dalam kaki Tuhan, ke dalam tangan daripada Tuhan. Atau kita tetap pakai ego kita. Next. Amsal 16 ayat 3. Saya mau kita baca ayat ini sama-sama. Amsal 16 ayat 3. 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka saudara mau rencanamu terlaksana? Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Dan segala rencana kita akan terlaksana. Pagi hari ini, percayalah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Letakkan semua, serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama.